Tetapi ketakutan Anda, kecemasan Anda tanpa sebab, ini perlu diruat atau dibersihkan jiwa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono. Saya akan membedah tentang pentingnya menata pikiran dan perasaan. Pikiran, perasaan itu adalah jiwa. Ada 3 lapisan yang ada di tubuh kita. Yang pertama itu adalah badan kita, ya, atau jasmani, jiwa, dan roh. Kalau roh saya nggak mau bicara panjang lebar karena ini yang tahu adalah orang-orang tertentu. Saya akan berbicara tentang jiwa dan jasmani, atau jiwa dan raga. Nah, betapa pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya pikiran kita dalam menyehatkan raga kita. Gitu. Ingat, saya pernah membaca dari buku. Penyakit itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor keturunan. Ini cuma 10%. Yang kedua, faktor makanan. Cuma 15%. Dan yang 75% itu adalah faktor pikiran. Nah, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pikiran kita itu bisa mempengaruhi kesehatan jasmani kita. Begitu, ya. Penyakit, apalagi penyakit yang tidak bisa kedeteksi, ya, penyakit yang kecemasan bergangguan dengan kejiwaan kita, nanti akan mempengaruhi ke raga kita, ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ini akan saya bedah. Pikiran berjalan terus, berputar terus. Mungkin putarannya bisa lambat, bisa cepat, tapi nggak bisa berhenti. Ya, nggak bisa berhenti pikiran itu. Karena kita hidup, ya. Karena kita hidup, jadi pikiran ini nggak bisa berhenti, berputar. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah putarannya itu. Ya, stabilkan. Contohnya bumi berputar pada porosnya. Stabil dia. Sehingga mempengaruhi waktu itu sama, ya. Berputar mengelilingi porosnya yaitu 24 jam. Terus dia berputar juga mengelilingi matahari, waktunya adalah 365 hari atau 1 tahun. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Nah, kalau perputaran itu stabil, maka cuaca, terus waktu, sirkulasi alam ini juga akan stabil. Apa pengaruhnya pada manusia? Nah, ingat, tubuh kita itu adalah alam semesta, tapi alam semesta kecil. Perputaran pikiran ini harus stabil, ya, stabil. Memang kadang kita itu dipersulitkan atau disibukkan oleh masalah yang menjelimet, ya, yang rumit, sehingga berputar sangat cepat. Nah, di sini kita hanya bisa menstabilkan, ya, rem, begitu. Istilahnya begini. Kalau misalkan Anda berkendara sepeda motor, ya, kalau Anda terlalu gas terus kenceng tanpa Anda rem, ya, nanti Anda akan mungkin kecelakaan atau gimana, begitu. Nah, yang bisa mengerem ini itu adalah Anda sendiri, ya, Anda sendiri. Bagaimana cara mengerem biar pikiran ini itu tidak mumet, tidak berputar dengan cepat? Nah, makanya saya pernah mengajarkan tentang meditasi. Betapa dahsyatnya meditasi ini mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Ya, makanya saya di sini berbicara kalau menanyakan apa kabar itu
Apa kabar Anda? Semoga sehat jasmani dan jiwani. Gitu. Karena roh itu sehat ya. Roh itu sehat. Roh itu sehat. Tetapi jiwa kita ini yang nggak bisa sehat, bisa tidak sehat. Badan kita. Begitu. Nah, maka dari itu, Anda yang saat ini masih mengalami keterpurukan, ketakutan, kecemasan yang berlebihan, selalu was-was. Nah, meditasi memang langkah yang tepat. Ya. Istighfar, selalu zikir, itu adalah langkah yang tepat. Meditasi, langkah yang tepat. Relaksasi. Nah, dengan meditasi ini, pikiran kita akan terjeda, berputar akan lambat. Lambat ya. Perputarannya lambat dan stabil. Nah, sama dengan nafas Anda, ya. Meditasi itu kan mengolah nafas juga, mengolah pikiran juga. Orang yang bernapas secara pelan, maka jantungnya akan berdetak dengan normal. Begitu. Itu kenapa? Karena antara nafas dan jantung itu satu kesatuan. Begitu. Otak dan lambung satu kesatuan, karena lambung adalah otak kedua manusia. Kenapa orang kalau pikirannya kalut dan sebagainya itu yang berpengaruh kebanyakan ke lambung? Ya itu, karena pikiran ini bisa menaikkan asam lambung. Ya, kalau terlalu stres. Begitu. Semoga Anda paham. Jadi di sini dibutuhkan, ayo kita belajar bersama-sama untuk mengolah atau menata pikiran dan perasaan. Ya, asam lambung itu ibaratnya air liur Anda. Kalau saya ibaratkan, dia akan tetap ada. Akan tetap ada. Saat mulut kita masukkan makanan yang asam, maka air liur itu akan keluar dengan banyak. Nah, sama kalau lambung Anda isi dengan makanan yang asam-asam, yang pedas, maka asam lambung akan naik, terproduksi dengan banyak. Begitu. Sekarang apa pengaruhnya pikiran dengan asam lambung? Oke, misalkan Anda melihat saja orang makan mangga muda, kecut sekali, asam, melihat aja atau membayangkan, saya yakin Anda pasti mengeluarkan air liur, terpengaruh. Nah, itulah dahsyatnya pikiran mempengaruhi ke jasmani kita. Begitu. Ya. Misalkan juga saat Anda sedih sekali, terus melihat sesuatu yang bahagia, sesuatu yang mengenakan, kesedihan Anda pasti akan berkurang. Gitu. Saat Anda misalkan senang, ya, hati ini senang, Anda menderita mendengar kabar dari saudara Anda atau kerabat Anda, misalkan begini, Anda lagi senang-senang ini, terus ada berita kalau bapak Anda sakit, di rumah sakit. Nah, kebahagiaan itu seketika akan lenyap. Nah, itu yang perlu Anda pahami tentang minds atau pikiran kita. Maka meditasi itu diperlukan sekali. Kalau memang Anda mungkin meditasi itu apa sih Pak? Meditasi itu apa sih Pak? Di video saya yang dulu-dulu sudah ada meditasi. Ya, sudah ada meditasi. Nah, kalau Anda masih dalam liputan kecemasan, ketakutan, ya, kegelisahan, takut mati. Nah, Anda takut itu karena apa? Begitu. Kalau karena ada sensasi yang ada di badan Anda, itu wajar. Tetapi ketakutan Anda, kecemasan Anda tanpa sebab, ini perlu diruat atau dibersihkan jiwa Anda. Ya, banyak sekali aturan, banyak sekali adat istiadat atau kearifan lokal untuk meruat itu bagaimana, banyak sekali, apalagi di Jawa, nggak tahu kalau di daerah yang lain. Begitu. Ya, jadi
Saya ini mengingatkan pada diri saya dan diri Anda. Karena saya saat ini nggak mau bicara lagi tentang itu. Begitu ya. Nah, di sini perlu Anda belajar, dan belajar. Belajar dari mana, Pak? Yang pertama, pengalaman Anda. Masa lalu Anda, pelajari. Apa sih dulu yang pernah saya pikirkan? Apa sih dulu yang pernah saya lakukan? Dan sebagainya. Sarana introspeksi diri, bukan penghakiman diri Anda. Gitu. Introspeksi diri sangat dibutuhkan untuk memperbaiki langkah kita selanjutnya. Karena apa? Ingat, apa yang kita dapat pada saat ini itu adalah benih yang kita tanam pada masa lalu. Dan apa yang akan kita dapatkan pada masa nanti itu adalah benih yang kita tanam pada saat ini. Maka saya mengingatkan pada diri saya, diri Anda, mari saat ini kita tanam benih-benih kebaikan. Baik kebaikan pada orang, kebaikan pada diri kita sendiri, apa yang kita makan, apa yang kita pikirkan, itu yang baik-baik. Doa dulu, berdoa dulu sebelum Anda melangkah, sebelum Anda makan, dan sebagainya. Gitu. Kalau Anda mau minum, tenangkan air itu, biar tenang dulu. Biar energi negatif itu hilang. Makanya minum itu ada doanya. Biar apa? Yang nempel itu energi positif. Gitu. Ya. Dan satu lagi pesan saya, jangan rasakan proses. Kalau Anda merasakan proses Anda rasakan, sakit hati Anda, ya, lelah Anda, capek Anda. Nggak percaya, misalkan orang ingin makan aja beras, coba prosesnya itu bagaimana petani menanam padi itu. Harus membaca, menanam, membutuhkan tenaga, kepanasan, kehujanan. Nah, kalau proses itu kita rasakan, susah kita. Tapi selama proses itu kita nikmati, ya, disitulah timbul ikhlas. Timbul kesadaran kita. Karena proses itu untuk dinikmati, bukan untuk kita rasakan. Karena proses nanti itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya, kalau mengkhianati hasilnya, Anda tidak rugi menjalankan proses itu, asal proses itu Anda jalankan dengan benar, gitu. Dan saya yakin proses ini tidak akan mengkhianati hasil. Ya, kalau proses kita baik, insya Allah hasilnya baik. Maka di situ diperlukan usaha dan doa. Nah, itu. Ayo bermeditasilah, introspeksi diri, kita segera berbenah, termasuk saya. Kita belajar dari pengalaman kita yang dulu, kehidupan kita yang dulu, kegagalan kita yang dulu kita pelajari. Nah, itu cara belajarnya. Yang kedua, belajarnya dari buku, dari guru, ya, dari alam, ya, bahkan bisa dari binatang kita belajar. Karena apa? Tuhan menciptakan binatang, menciptakan pohon, itu nggak akan sia-sia. Pasti ada kegunaannya, pasti ada manfaatnya, gitu, ya. Itu saya yakin. Itu ya. Nah, ayo kita sekarang ibaratnya ayo kita jadi kepompong. Ya, bertapa. Setelah itu nanti kita akan berubah menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih sehat. Ya, ini bukan saya berarti orang yang lebih pintar, tetapi kita sebagai manusia saling mengingatkan. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.